Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qutbi Mahbubi, NIM 200340105101 dari Universitas Islam Jember. Saya akan memenuhi tugas ketahanan pangan. Saya akan mengunjungi kantor desa untuk meminta data produksi tanaman pangan. Sebelum saya mendatangi kantor desa, saya sudah meminta surat izin mengunjungi. Mari kita berangkat. Mari kita masuk. Suruh ngisi ini dulu. Saya tidak paham apakah tahun menurut apa untuk masalah pertanian di desa Maya itu tergantung curah hujan. Misalnya curah hujannya seperti yang kalau sekarang ini kan panas, jadi padi naik. Kalau menurun itu biasanya berapa? Kalau menurun itu ya sekitar 25%, tidak banyak. Iya. Tanaman apa saja yang paling banyak? Tanaman yang paling banyak di desa Mayang itu padi. Kalau musim padi setahun sekali. Iya, iya. Dari mana sampean? Nggak tahu saya masalah itu. Punya sampean. Pertanian masalah luas saya. Apa yang ditanyakan? Yang disampaikan dulu apa aja? Oh, luas lahan. Luas lahannya berapa? Luas lahan. Saya sudah meminta data dari kantor desa. Selanjutnya mari kita
Bapak melihat data tersebut? Baik, setelah saya sudah meminta data dari kantor desa, tahap berikutnya adalah untuk melihat data-data di desa saya. Baik, selanjutnya apakah yang dinamakan produksi pangan? Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Ada banyak sekali hasil produksi pangan, mulai dari hasil tanaman perkebunan, sawah, sehingga buah dan sayuran. Hasil produksi juga tidak akan jauh dari kata penurunan dan peningkatan. Penyebab utama dari penurunan hasil produksi biasanya disebabkan oleh cuaca ekstrim dan juga faktor-faktor lainnya. Namun, yang sering terjadi adalah penurunan hasil produksi dikarenakan faktor cuaca. Sebagai besar rakyat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Itulah sebabnya negara Indonesia disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik darat maupun perairan. Nah, di desa Mayang, Kabupaten Jember, masyarakatnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Dengan tanaman produksi terbanyak adalah tanaman padi dengan luas wilayah 554.414 hektar dan luas tegal atau lahan perkebunan ialah 27 hektar. Membuat masyarakat desa Mayang lebih banyak memanfaatkan hasil panen daripada hasil perkebunan. Untuk jumlah penduduk di desa Mayang juga cukup banyak, yaitu 7.710 jiwa dan lahan permukiman seluas 86.314 hektar. Membuat desa Mayang banyak sekali lahan kosong untuk dijadikan perkebunan, sawah, toko, maupun tempat industri kecil lainnya. Hasil produksi di desa Mayang per tahunnya meningkat ataupun menurun karena disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu, biasanya pada cuaca yang stabil. Peningkatan hasil panen padi semakin meningkat. Sebaliknya, pada saat cuaca yang tidak stabil, terkadang juga membuat hasil produksi panen berkurang. Persentase penurunan hasil produksi berkurang sekitar 25%, tergantung penyebab penurunan itu sendiri. Cara untuk mencegah penurunan hasil produksi yaitu pemberian pestisida alami dan bahan pembasmi tanaman untuk hewan tertentu. Dan untuk meningkatkan hasil produksi yaitu pemberian pupuk secara rutin dan sebagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan hasil produksi. Berikut ini adalah tabel data produksi lahan pangan di Desa Mayang yang telah disebutkan tadi, yang telah saya sebutkan tadi. Sekian dari saya untuk menjelaskan data-data di luas lahan di Mayang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.